Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa sekalian, salam radio dimanapun Anda berada. Kembali pada malam Jumat ini, saya Endah Zar bisa menyapa lagi para pendengar dan pemirsa sekalian dalam program Tanya Sihat edisi Kamis 8 Juli 2021 dengan tema mengatasi masalah kesehatan mental akibat pandemi COVID-19. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang selalu menemani kita setiap minggunya. Selamat malam, Dokter Juven. Selamat malam, Mbak Indah. Apa kabar hari ini, Dokter? Malam ini? Ya lumayan, kuat lah, masih kuat. Alhamdulillah, meskipun serangan bertubi ya di IGD ya, Dok ya. Betul. Oke, para pendengar dan pemirsa sekalian, sebelum kita melanjutkan pada diskusi yang menarik terkait kesehatan mental di era pandemi COVID-19 ini, sekali lagi saya akan mengingatkan atau menginformasikan kembali bahwa program Tanya Sihat ini dapat pemirsa saksikan secara live di YouTube Salam Radio Channel dan Facebook Salam Radio, serta dapat diperdengarkan melalui aplikasi Salam Radio yang dapat diunduh di Play Store atau langsung melalui salamradio.com. Nah, program Tanya Sehat ini selalu mengudara pada jam 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat pada malam Jumat hari Kamis ya. Baik, Dok, kita sudah mengetahui ya bahwa semakin ke sini semakin meningkat angka dari kejadian positif COVID-19 ini. Tidak hanya yang mempengaruhi pada kondisi fisik, mental dari masyarakat di Indonesia, di dunia mungkin juga sama ya. Karena ada ketakutan, ada kecemasan, ada kehilangan juga karena ditinggalkan oleh mereka-mereka yang terkasih misalkan. Nah, fenomena ini kan muncul akibat dari Eee, fenomena ini juga muncul akibat dari banyaknya simpang siur informasi yang tidak terlalu, tidak dapat dipertanggungjawabkan, kayak misalnya, menakut-nakuti dan lain sebagainya. Nah, melihat fenomena seperti ini bagaimana tanggapan yang bisa dokter sampaikan, di malam hari ini terkait masalah kesehatan mental yang muncul di, pandemi COVID-19 ini? Silahkan, Dok. Oke, baik, terima kasih, Mbak Indah. Betul ya, saat ini, pandemi cukup menyeramkan. Kalau kita lihat berita, berita cuma menyampaikan angka, seperti itu ya. Dan angkanya nggak pernah turun ya, semakin lama semakin naik. Belum lagi kalau kita dengar dari keluarga kita, ada yang, terkena pandemi ini juga, terkena penyakit ini. Susah sekali ya sekarang mencari tempat untuk berobat. Bahkan, banyak yang udah dapat tempat berobat pun tidak dapat obatnya karena mulai kehabisan nih sekarang stoknya. Nah, jadi di tengah banyaknya berita yang menyeramkan ini tentunya mudah sekali ya untuk seseorang menjadi parno atau ketakutan nih. Ada yang takut keluar sama sekali, ada yang sangat jadi obsesif kompulsif ya, jadi sering banget cuci tangan, padahal nggak megang suatu apapun yang kotor gitu ya, jadi cuci tangan terus untuk jaga-jaga. Nah, tentunya kasus, depresi atau kasus kecemasan pada saat ini tuh, lumayan tinggi. Jadi penelitian yang dilakukan di bulan Januari, Februari kemarin pada saat, peningkatan pertama ya, itu menunjukkan bahwa, di anak-anak remaja saja, angka depresi dan angka kecemasan itu mencapai angka 20-an%. Ini angka yang sangat tinggi ya untuk usia-usia remaja, karena kita tahu anak-anak remaja tuh sukanya bermain, anak-anak remaja tuh sukanya, eee, bertemu sosial ya, menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Nah dengan, pandemi yang terus berlanjut ini tentunya, anak-anak ini dan, teman-teman kita yang masih remaja juga
nggak bisa melakukan hal-hal sosial tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka merasakan depresi, mereka merasakan kecemasan. Bukan hanya itu, banyak juga yang cemas itu adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang satu yang hamil, yang kedua yang punya anaknya masih baby, kayak gitu. Biasanya mereka lebih protektif karena mereka harus menjaga anak yang kecil. Nah, pada populasi ini juga kita bisa dapatkan peningkatan angka kecemasan yang tinggi. Salah satu pasienku kalau teman-teman ingat beberapa episode yang lalu kita pernah bahas tentang depresi juga. Ada satu pasienku yang memang sejak pandemi ini jadi semakin keluar nih gejala cemas, gejala depresinya. Yang dia lakukan waktu itu aku cerita adalah dia seringkali mencuci tangannya saking bersihnya sampai tangan-tangannya luka karena paparan sabun yang terlalu lama. Nah, ada update nih sekarang pasien ini, karena pasien ini, ketemu psikolog secara rutin sekarang secara online, psikolognya bilang, "Oke, saat ini sudah tidak bisa lagi di-handle hanya dengan psikoterapi." Artinya, pasienku ini saat ini membutuhkan obat-obatan antidepresi dan memang beberapa hari yang lalu sudah saya resepkan obat-obatan antidepresinya. Nah, kenapa sih aku cerita kayak begini? Karena aku pengen teman-teman tahu bahwa keadaan depresi atau keadaan cemas itu bukanlah suatu keadaan yang perlu disembunyikan, kayak yang kemarin aku ceritakan. Tapi ini adalah suatu keadaan yang perlu dihadapi. Terkadang sampai memberikan obat-obatan antidepresi. Ini bukan sesuatu hal yang perlu disembunyikan. Nah, menghadapi pandemi ini sebenarnya gimana sih caranya supaya kita, bisa loh, nggak jatuh ke dalam depresi, nggak jatuh ke dalam kecemasan. Yang pertama adalah kalau memang Anda parno atau kalau kita memang mudah terinfluence dari berita-berita dan lain-lain, cobalah dimatikan beritanya atau notifikasinya dimatikan. Sehingga ketika kita melihat berita-berita yang ada COVID-nya, kita bisa hilangkan dulu. Terkadang update berita itu bagus ya, tapi ada buruknya juga loh dalam keadaan pandemi ini. Kita bisa lebih mudah terpengaruh jadinya dengan berita-berita yang belum tentu benar. Kalau kemarin kita bahas di eh, episode yang minggu lalu, ada banyak hoax yang keluar gitu ya. Salah satu hoax yang masih terkenal sampai sekarang adalah ivermectin sudah boleh, padahal belum boleh, masih diteliti sampai sekarang. Nah, gimana caranya kita bisa menghadapi supaya kita nggak depresi, supaya kita nggak cemas? Nah, jawabannya paling singkat adalah olahraga. Jadi beberapa bulan yang lalu ini banyak penelitian yang keluar terkait olahraga. Jadi olahraga ini tuh punya hubungan erat dengan kemampuan otak kita dalam mengatur mood. Jadi mood kita itu diatur bukan di hati ya teman-teman, tapi diatur di otak. Nah, jadi penelitian ini berkata, oke, dalam pandemi ini sebaiknya kita berolahraga rutin. Berolahraga rutin itu sesering apa dong? Olahraga rutin itu adalah dalam seminggu kita melakukan olahraga kurang lebih 3 kali. Kemudian intensitasnya gimana dok? Apakah saya harus sampai capek banget? Apakah saya harus biasa-biasa aja? Jawabannya adalah olahraganya jangan terlalu berat justru. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa kalau olahraganya terlalu berat, justru bisa menurunkan sistem imun dan justru bisa memiliki efek berkebalikan. Tadinya mau menurunkan stres, justru jadi stressful olahraganya. Nah, jadi yang dilakukan di penelitian ini, dia membandingkan olahraga yang berat sama yang ringan gimana sih. Ternyata olahraga yang lebih ringan itu justru lebih baik, tapi harus dilakukan secara rutin. Nah, olahraga yang lebih ringan ini diketahui satu, dia bisa menurunkan angka depresi, tapi yang kedua yang lebih penting adalah dia meningkatkan sistem imun kita. Sehingga kita juga lebih terlindungi dibandingkan orang-orang yang tidak berolahraga. Nah, mungkin saat ini teman-teman kalau lagi pandemi, enaknya nonton YouTube, enaknya nonton Netflix, atau berbaringan di rumah ya selama masih WFH seperti itu. Tapi ada baiknya kita berdiri, kita berolahraga, berapa lama sih? 30 menit sampai 40 menit aja. Boleh ngapain aja, jalan-jalan di teras rumah, misalkan ada yang punya halaman, nggak apa-apa, tapi pakai masker, jangan lupa. Ada juga banyak moderate intensity training yang ada di YouTube ya. Kita bisa ikuti senam aerobik, tidak perlu space yang banyak, kita bisa lakukan di kamar kita juga. Nah, dengan cara itu kita bisa memperbaiki
pandangan kita, mood kita terhadap pandemi yang ada. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Enda. Oke, luar biasa sekali paparannya ya. Kalau misalnya dapat saya simpulkan ya Dok, bahwa masalah kesehatan mental yang banyak muncul akibat dari COVID-19 ini adalah kecemasan dan juga depresi ya Dok ya. Di mana kecemasan ini mungkin muncul karena ketakutan akibat dari simpang siur informasi yang belum valid sehingga membuat kebingungan dan membuat sesuatu bayangan yang dilebih-lebihkan oleh persepsi kita mungkin ya seperti itu. Kemudian tadi juga dokter jelaskan bahwa dengan berolahraga kita bisa menurunkan terkait kecemasan kita dan juga bisa memperbaiki mood kita. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi nih Dok, saya informasikan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian bahwa program ini seperti biasa membuka tanya jawab interaktif di mana para pendengar dan pemirsa sekalian dapat menghubungi nomor 0821 8088 4650. Jadi bagi para pendengar ataupun pemirsa sekalian yang punya unek-unek atau pertanyaan yang ingin dicari jawabannya bersama, boleh menghubungi nomor tersebut, nanti akan disampaikan. Nah, oke, baik. Teman-teman, para pendengar dan pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita sudah dipaparkan terkait kesehatan mental yang muncul, yakni kecemasan dan depresi. Mungkin dari saya, Dok, muncul pertanyaan, kita itu kan sebenarnya butuh informasi, tetapi informasi yang kita dapatkan itu kadang suka lebih banyak yang negatifnya gitu daripada yang positifnya. Tapi kalau misalnya kita matikan gadget misalkan, jadi kita tidak dapat informasi yang terbaru gitu. Misalkan kayak kan pembaharuan informasi terkait COVID-19 ini banyak, kayak misalnya vaksin yang asalnya nggak bisa untuk anak-anak sekarang sudah bisa gitu, misalkan kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengupdate informasi tetapi juga kita terhindar dari informasi negatif yang nantinya malah menimbulkan kecemasan, Dok. Silakan, Dok. Oke, bagus banget pertanyaannya. Kalau saranku adalah kita biasanya kan sangat bergantung dengan informasi yang mudah kita gapai ya. Jadi biasanya informasi yang kita dapat itu paling gampang dari grup WhatsApp gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya punya grup WhatsApp sendiri. Nah, biasanya tuh cerita-cerita viral keluarnya dari sana tuh. Nah, tapi terkadang kita memang perlu untuk meninjau ulang ya bahwa kadang-kadang apa yang dituliskan di grup WhatsApp, satu belum tentu benar, dua kalaupun benar belum tentu bermanfaat untuk kita. Misalnya apa sih? Nah, misalnya angka kejadian COVID. Oke, angka kejadian COVID semakin lama semakin tinggi. Tapi apakah angka itu berdampak secara langsung ke kehidupan kita? Mungkin belum tentu seperti itu. Jadi kita tahu bedanya angka 20.000 dengan angka 40.000, sebenarnya sama-sama aja. Kita menjalani hari seperti biasa saja karena angka tersebut, kecuali kita tenaga kesehatan ya, tidak langsung impact ke hidup kita. Nah, tapi dengan saya tahu angkanya naik terus, sekarang 38.000, saya menjadi lebih takut, saya lebih khawatir untuk keluar. Saya jadi lebih sering cuci tangan, saya jadi lebih sering dan lain-lain. Sehingga membuat otak kita yang kita pikirkan setiap harinya adalah pandemi, pandemi, pandemi. Padahal hidup kita bisa berjalan sambil terjadinya pandemi. Pertanyaan Mbak Enda tadi adalah apa sih metodenya supaya saya bisa dapat informasi yang saya butuhkan, tapi saya tidak ketinggalan, saya juga bisa terhindar dari berita-berita yang seperti itu. Maka saran saya adalah kita menggunakan sumber-sumber yang paling baik gitu. Sumber-sumber yang paling netral. Sumber yang netral itu ada di mana? Pertama, ada di liputan berita. Yang kedua, kalau teman-teman mau searching, kalau di internet ada tulisannya .go.id, itu adalah websitenya Indonesia. Biasanya kita akan dibawa ke websitenya pemerintah, yang dimana berita-berita yang ada itu berita-berita yang sifatnya netral. Contohnya, misalnya tadi Mbak Enda nanya nih, saya mau tahu soal vaksinasi, bagaimana? Oke, kita punya berbagai sumber, termasuk corona.go.id, di mana kita bisa menemukan lokasi-lokasi vaksin yang bisa digapai itu di mana aja. Tadi
kemarin aku baru carikan teman saya yang usianya masih remaja, yang usianya masih 16 tahun, di mana dia bisa dapatkan vaksinasi. Kalau teman-teman tahu, ada aplikasi yang namanya Jaki ya, JAKI. Itu sebenarnya adalah website. Website itu bisa diakses dari laptop. Jadi misalkan pemirsa atau pendengar punya laptop atau komputer, bisa dibuka. Tulis aja di Google, daftar vaksin Jaki. Nah, di sana dia bukan cuma melis apa aja yang siapa saja yang bisa melakukan vaksinasi, tapi juga lokasi-lokasinya di mana aja. Nah, informasi-informasi seperti ini tentunya penting, tapi tidak membuat kita cemas gitu ya. Ini informasi-informasi yang sifatnya netral. Nah, sehingga walaupun kita punya kecenderungan untuk suka berita yang viral, untuk suka berita yang hot ya, yang panas, tapi kita juga perlu meninjau apakah saat ini saya bisa nih menerima informasi-informasi tersebut. Kalau teman-teman merasa kayaknya nggak bisa deh, saya bisa makin depresi, saya bisa makin takut, maka lebih baik untuk kita menghindari diri dari informasi-informasi tersebut kayak gitu. Berikutnya yang jangan sampai dilupakan adalah jangan lupa untuk mengatakan perasaan Anda kepada orang-orang sekitar gitu ya. Kalau Anda takut, kalau Anda cemas, kalau Anda sedih terus berada di dalam rumah, jangan lupa untuk ngasih tahu ke anggota keluarga misalkan. Dengan cara apa, Dok? Saya tinggal sendiri. Bisa dengan telepon, dengan video call dan lain-lain. Ada grup saya salah satu yang kita sepakat untuk kita lakukan grup WhatsApp call seminggu sekali kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tetap update satu sama lain. Bukan berarti karena kita nggak bisa ketemu, kita stop ketemuan dengan, kita stop bercengkrama dengan orang-orang yang kita sayang atau orang-orang teman-teman yang kita dekat gitu ya. Nah jadi pemirsa atau pendengar juga bisa lakukan strategi ini gitu. Kita buat grup WhatsApp call bersama, bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali, di mana kita saling connect di sana. Apa yang terjadi di hidup teman-teman kita, apa yang terjadi di hidup keluarga kita. Seperti itu, Mbak Eda. Biasa ya. Jadi intinya adalah kita bisa bersikap bijak terhadap penyaringan informasi untuk diri kita sendiri mungkin gitu ya, Dok ya. Jadi bijak terhadap informasi. Tadi juga dokter menyampaikan bahwa dukungan dari sosial kita atau keluarga ataupun teman itu sangat penting untuk membantu kita agar kita tidak terhindar dari kecemasan yang muncul akibat dari informasi-informasi yang didapatkan selama pandemi ini. Nah, begini Dok, kan sebenarnya kadang ada ini juga ya, ini sebenarnya ada ini Dok, ada pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian di mana pertanyaannya belum bisa saya pahami, tetapi saya coba untuk utarakan. Mungkin maksudnya seperti ini. Jadi, banyak sekali media atau informasi yang disampaikan terkait berita kematian. Satu sisi mungkin ini adalah informasi yang menunjukkan pada mereka yang belum percaya adanya COVID-19 ini bahwa ini tuh nyata dan ini tuh real, sehingga prokes harus tetap dijaga. Tetapi di sisi lain, ini menimbulkan kewaswasan bagi para penderita gitu, karena wah, angka kematian semakin tinggi gitu, prevalensinya atau nilainya itu semakin meningkat gitu. Tetapi kan itu disampaikan harus gitu, tetapi juga itu jadi membuat satu kewaswasan untuk penderita gitu. Gimana ini, Dok? Oke, aku bantu jawab ya. Iya benar ya, salah satu berita yang agak gelap ya atau agak negatif buat kita mungkin berita kematian kayak gitu. Cuman teman-teman juga perlu tahu bahwa di balik berita kematian banyak loh berita kesembuhan seperti itu. Jadi memang media akan memfokuskan diri kita ke berita-berita yang lebih mudah untuk menyebar kayak gitu ya. Contohnya berita kematian, berita angka positif dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat berita angka kesembuhan kita juga meningkat gitu, bukan hanya berita kematian saja. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya pada aku, gimana nih caranya saya supaya tetap tahu berita kematian dan lain-lain, jawaban saya adalah itu tergantung bagaimana kita menyaringnya. Jadi kalau kita mau fokus di berita-berita yang kematian, berita-berita angka positif, itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman perlu untuk mengintrospeksi diri. Kalau ini tidak
buat efek yang buruk terhadap psikis saya, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau ini membuat efek buruk, artinya saya harus hindari ini. Termasuk berita kematian ya. Eee, ada barusan, tadi sore itu aku dapat terima WhatsApp, aku nggak tahu ini hoax apa enggak gitu ya, bahwa, eee kremasi kita, tempat, penguburan kita sekarang sudah penuh, kayak gitu, di Jakarta dan di, beberapa tempat lainnya. Sehingga, salah satu rekanku ini yang menyebarkan, beritanya menyarankan kalau mau dikuburkan atau dikremasikan, bisa dilakukan di area lain, di Bandung, seperti itu. Nah, ini aku nggak tahu nih, ini berita yang betul atau berita yang enggak, tapi yang aku jelas tahu ini berita yang membuat resah. Kayak gitu ya. Nah, jadi apa yang aku lakukan adalah ya aku lihat itu sedikit, kemudian aku nggak sebarkan kemana mana kayak gitu. Karena aku tahu ini berita yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, mungkin buat para pendengar juga perlu berhati-hati dalam menyebarkan suatu bentuk informasi sebelum kita tahu betul sudah dikonfirmasi di media berita atau di website pemerintah. Kenapa? Karena efeknya bukan cuma ke kita ternyata. Ketika kita menyebarkan itu di grup dan di tempat lain, kita juga menyebarkan berita yang dapat meresahkan orang lain. Bukan berarti menyebarkan berita itu salah ya, tapi berita yang disebarkan kalau bisa divalidasi terlebih dahulu. Jadi ada dua nih konsepnya. Yang pertama, kalau kita tidak bisa terima berita itu, sebaiknya jangan dibaca. Mending kita tidak update berita daripada kita jatuh ke dalam keadaan depresi atau kecemasan. Itu ya. Yang kedua, tentunya kalau kita mendapat berita-berita seperti itu, kita harus hati-hati dalam menyebarkannya. Jangan sampai orang lain justru jatuh ke dalam keadaan depresi atau keadaan cemas gara-gara berita yang kita sebarkan seperti itu. Jadi kita perlu sekali kebijaksanaan dalam hal ini. Eh, Aku perlu mengingatkan lagi buat teman-teman kalau di WHO itu dinyatakan bahwa kesehatan itu bukan cuma fisik loh, bukan cuma kita bisa bergerak, kita bisa berkomunikasi satu sama lain, tapi kesehatan itu juga kesehatan mental, kesehatan spiritual juga masuk di sana. Jadi apabila berita-berita ini membuat psikis kita jadi buruk, membuat ibadah kita menjadi buruk, maka sebaiknya berita-berita ini tidak kita baca dulu. Jadi yang saya baca apa dok? Ya tadi saya sarankan, kalau memang mau baca berita, cobalah pakai channel-channel yang lebih netral. Misalkan berita-berita yang di liputan TV nasional ataupun yang ada di website kementerian kita, Kementerian Kesehatan, seperti itu. Oke, baik dok. Nah, tadi sangat ditekankan sekali oleh dokter terkait bagaimana kebijaksanaan kita dalam menyaring informasi yang masuk ya, yang kita dengar, yang kita lihat di media ataupun yang kita baca di media sosial, baik media secara kredibel ataupun media-media yang seperti WhatsApp gitu. Kalau misalnya sekiranya itu membuat kita cemas, lebih baik dihindari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita sudah mengetahui informasi ini nih dok? Contoh misalkan saya sudah tahu bahwa semakin ke sini angka kematian itu semakin meningkat gitu. Nah, kemudian amit-amit gitu ya, saya terpapar gitu. Saya terpapar COVID. Nah, itu kan jadi lumayan juga nih dok membuat saya stres gitu ya karena angka kematiannya itu kan tinggi gitu. Apakah mungkin nanti saya pasti akan kepikiran apakah nanti saya yang akan memberikan sumbangsi gitu dalam angka itu gitu ya. Salah satunya adalah saya. Nah, untuk agar terhindar dari pikiran-pikiran itu apa yang harus saya lakukan dok kira-kira? Oke, jadi dalam mencerna informasi itu kita perlu keseimbangan ya. Jadi memang amit-amit seperti yang Mbak Endah katakan gitu ya. Misalkan ada seseorang yang sering baca berita negatif, tapi tiba-tiba suatu saat dia kena COVID. Tentunya yang dia ingat adalah informasi-informasi yang pernah dia baca seperti itu. Nah, tapi teman-teman ini perlu teman-teman tahu juga. Mungkin ini good news ya buat teman-teman. Kalau 80% pasien yang sakit COVID itu sembuh loh. Jadi angka kematian yang kita baca dan lain-lain itu sebagian yang lebih kecil. Jadi kalau teman-teman lagi dalam keadaan sakit seperti itu, kita bisa lihat
in the bright side atau di sisi yang lebih terang. Gimana caranya ya? Kita lihat angka yang sehat, angka yang sembuh. Oh ternyata banyak yang sembuh, banyak yang sakitnya ringan. Ada nggak yang sakitnya parah? Ada, tapi saya tidak ada nih faktor resikonya. Misalkan apa? Obesitas, diabetes mellitus, hipertensi dan lain-lain. Jadi kita bisa berfokus pada informasi-informasi yang lebih baik. Nah, cara saya bisa dapat informasi-informasi itu gimana dong? Satu, berbicaralah dengan dokter kayak gitu ya. Biasanya dokter akan membawa persepsi seseorang pasien ke arah yang betul terhadap suatu penyakitnya. Seberapa mematikan penyakitnya atau seberapa ringan penyakitnya. Kalau sekarang kita di kedokteran sangat pakem sekali dengan yang namanya COVID ringan, COVID sedang, atau COVID berat gitu ya. Kebanyakan jatuhnya itu ke COVID ringan. Artinya biasanya kita akan menenangkan pasiennya, tenang aja Bu. COVID yang Anda rasakan itu COVID yang ringan. Kenapa? Karena Ibu tidak mengalami gejala sesak napas misalkan, atau demamnya naik turun. Itu masih COVID ringan. COVID ringan Ibu pasti pusing karena nggak dapat antivirus kan. Sekarang antivirus habis di mana-mana, pemirsa. Nah, kita bisa bilang ke pasiennya kalau oke, nggak apa-apa COVID ringan kalau tidak diobati dengan antivirus tidak masalah. Bisa dengan sistem imun diri kita sendiri. Nah, kita harus meningkatkan sistem imun kita. Gimana caranya? Ajak mereka untuk berolahraga tadi yang sudah saya bilang. Ajak mereka juga untuk mengonsumsi vitamin-vitamin yang telah ada kayak gitu. Jadi seringkali cara kita untuk menenangkan diri kita adalah kalau kita berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya dengan orang-orang yang tidak menakut-nakuti ya, justru jangan cari orang yang tukan COVID, saya nggak mau temenan sama kamu lagi, jangan yang kayak gitu. Cari informasi dari rekan-rekan yang memang mungkin punya pengetahuan lebih, contohnya tenaga kesehatan seperti yang tadi aku katakan. Yang kedua, ini bukan nakut-nakutin lebih jauh ya. Maksudnya kalau kita COVID, kita harus stay positif justru. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, bahwa ada hubungannya sistem imun kita dengan kondisi psikis kita. Dan ini sudah dibuktikan dari penelitian, bukan aku yang ngomong doang gitu ya. Jadi ketika seseorang dengan penyakit COVID ternyata punya depresi juga, ternyata punya kecemasan juga, justru mereka lebih gampang drop. Jadinya mereka yang takut drop malah justru drop beneran kayak gitu. Sehingga lebih mudah untuk kita untuk oke, kalau saya kena COVID, saya tetap harus happy, saya tetap harus senang. Oke, bolehlah saya tetap menjaga diri, isolasi mandiri gitu ya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa komunikasi dengan orang lain. Bukan berarti saya nggak bisa menghabiskan waktu saya dengan orang-orang yang saya sayangi. Jadi penting buat kita kalau misalkan kita terkena COVID, kita tetap positif gitu ya. Olahraga aja di dalam rumah, nggak ada masalah gitu. Cari orang-orang yang bisa ditelepon, cari orang-orang yang bisa diajak bercanda gitu. Nggak harus kan orang sakit COVID ngomongnya COVID terus kayak gitu. Kurang lebih itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya dok. Tadi dikatakan oleh dokter bahwa kunci agar kita selalu happy itu adalah salah satunya dengan berpikiran positif dan juga dengan mengkomunikasikan gitu kan. Kalau dulu mah orang yang apa sih banyak sekali ya quote-quote yang menyangkut bahwa kalau misalnya kita bisa ngehandle ini semuanya sendiri itu adalah orang yang kuat ya. Malah ternyata sekarang itu tidak relevan ya karena kemampuan kita mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan juga itu bisa membantu kita dalam meningkatkan imunitas kita agar terhindar dan tetap sehat kalau misalnya nanti kita amit-amit gitu. Kalau misalnya satu waktu mungkin amit-amit naudzubillah ada yang terpapar gitu ya. Membuat dia happy dan mampu untuk mengkomunikasikan perasaan tidak nyamannya itu bisa menjadi salah satu sumbangsi untuk peningkatan imun kita gitu ya dok mungkin ya. Tadi Betul. dikatakan oleh dokter bahwa olahraga itu juga bisa membuat mood kita lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya ada tips nggak sih dok biar kita tuh selalu happy gitu, bentuk realnya tuh ngapain gitu? Kalau misalnya kalau dokter pribadi gitu, kalau mencari kehappyan itu kayak gimana? Barangkali ini bisa diterapkan oleh para pendengar dan pemirsa sekalian di rumah atau ya kira-kira menurut pandangan dokter gitu, kalau orang lagi isoman nyari kebahagiaannya tuh kayak gimana gitu? Seperti itu. Oke. Eh, Mungkin sebelum jawab ke situ lebih cocok kita jawab dulu ya.
apa sih emang gejala-gejalanya orang yang punya kecemasan atau Mhm, gejala-gejala orang yang punya depresi kayak gitu ya. Jadi mhm, kalau, hal yang paling mudah adalah apakah terjadi perbedaan, kebiasaan yang teman-teman lakukan. Jadi, indikasi pertama adalah kayak gini, misalkan aku sebelum pandemi adalah seorang yang suka main musik gitu ya. Kalau misalkan sekarang setelah pandemi beberapa lama ini saya jadi nggak suka main musik, itu pertanyaan besar, kenapa seperti itu? Apakah, perubahan kebiasaan ini memang karena pandemi, atau perubahan kebiasaan ini ternyata masalahnya adalah saya jatuh ke dalam depresi. Jadi teman-teman harus lihat, hal-hal yang membuat teman-teman suka, melakukan sesuatu, kalau misalnya sekarang jadi nggak suka lagi, itu merupakan pertanda besar gitu. Apakah jangan-jangan teman-teman perlu pertolongan secara psikologis. Yang kedua apa? Perubahan pola makan. Kalau teman-teman tadinya makannya porsinya segini, terus sekarang jadi porsinya makin banyak, itu bisa masuk ke dalam kategori stress eating. Jangan-jangan kita makan banyak karena kita stres. Atau ada orang-orang lain yang kebalikannya justru, makannya porsinya biasanya satu porsi, sekarang makannya seperempat porsi, lebih sedikit. Nah, jadi banyak cara tubuh kita merespon terhadap stres, gitu ya. Ketiga, gangguan tidur. Ada yang tidurnya jadi jam 4 pagi, ada yang tidurnya lebih banyak justru. Nah, perubahan-perubahan ini perlu kita peka. Jangan disimpulkan dengan bilang, ah iyalah gara-gara pandemi ini makanya saya begini, kayak gitu. Perubahan-perubahan ini mungkin pertanda bahwa kita sudah memiliki gangguan psikologis dan perlu dibantu kayak gitu ya. Jadi kita harus pertama sebelum kita bisa stay happy kita harus peka dulu terhadap hal-hal yang bisa menjadi tanda kita jatuh ke dalam keadaan depresi atau jatuh ke dalam keadaan cemas. Nah, kemudian tadi yang dibilang dari Mbak Endah, gimana cara saya tetap bisa senang dok kalau saya lagi isolasi mandiri, kalau saya lagi nggak bisa keluar-keluar. Sebenarnya rumusnya udah diberikan gitu ya, ada dua rumusnya untuk seseorang bisa mhm, memiliki fungsi psikologis yang baik. Yang pertama adalah lakukan hal-hal yang teman-teman senangi. Jadi biasanya kita tuh melakukan suatu aktivitas tuh jarang sendirian. Biasanya kita tuh aktivitas tuh barengan dengan orang lain. Jadi penting untuk kita punya aktivitas bersama nih, baik dengan anggota keluarga kita atau dengan teman-teman yang lainnya. Gimana caranya dok? Saya kan nggak bisa ketemu mereka. Satu, tadi video call. Tapi kalau teman-teman nggak suka video call, ada loh metode-metode lainnya. Contohnya nonton bareng secara online. Itu bisa dilakukan. Yang kedua, main game bareng secara online itu juga bisa dilakukan. Itu adalah tindakan-tindakan sosial yang justru perlu kita lakukan di saat pandemi ini, di mana kita dipaksa untuk sendirian, tidak bisa bertemu fisik, tapi ternyata ada loh teknologi-teknologi yang bisa membantu kita. Dibandingkan kita cuma berbaring, nonton video YouTube sendirian, alangkah baiknya kalau kita sambil video call sama teman gitu ya, ketawa-ketawa. Itu resep pertama, sosialisasi itu adalah obat pertama untuk para penderita depresi ataupun mereka yang cemas. Obat yang kedua apa? Olahraga. Seberat-beratnya apapun yang kita rasakan saat kita mau olahraga, kok rasanya berat ya. Saya biasa olahraga lari di lapangan, sekarang saya olahraganya harus di rumah. Biasanya saya berenang bolak-balik, sekarang nggak bisa kayak gitu. Tapi olahraga itu kalau teman-teman tahu, itu mengeluarkan yang namanya endorfin. Endorfin itu adalah senyawa yang terdapat di otak, di mana senyawa itu akan masuk ke pleasure center, ke tempat senangnya kita. Jadi otak itu ada bagian pleasure center. Kalau teman-teman tahu obat-obat yang dilarang ya, misalkan ekstasi, nah ekstasi juga efeknya ke sana. Nah, olahraga itu kayak ekstasi yang kita bisa rasakan sendiri gitu, tanpa perlu menggunakan obat-obat terlarang gitu. Jadi ketika kita berolahraga dengan kadar yang tepat, tidak terlalu capek tapi tidak terlalu ringan juga, itu otak kita akan mengeluarkan senyawa tersebut dan kita akan merasa lebih bersemangat, kita akan merasa lebih happy. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang sekarang masih jarang berolahraga, aku sarankan kita mulai bergerak. Oh, angkat tangan tuh Mbak Ida. Kita mulai berolahraga lagi.
caranya gimana sih? Banyak nih video YouTube, video aerobik. Rata-rata cuma 10 sampai 15 menit, tapi kita bisa senang lakukan itu. Nah, kalau teman-teman yang punya pasangan tapi belum menikah, misalkan jadi LDR gitu ya, bisa ajak pasangannya untuk olahraga bareng. Oke, 10 menit, 15 menit ya via video call aja gitu. Sambil ngeliatin, oh ya jelek ya gerakannya kamu kayak gitu. Bisa jadi sumber kita bercanda kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman tidak harus menjadikan pandemi ini suatu hal yang sangat menyendiri gitu ya, jadinya sangat sendiri, sangat introvert, jangan jadi seperti itu. Karena terbukti bahwa keadaannya sekarang banyak nih orang-orang yang jatuh dalam depresi, jatuh dalam kecemasan. Jadi aku harap kita semua bisa mulai bergerak, kita semua tetap bisa menjalin komunikasi dengan orang lain. Oke, luar biasa Dok ya. Tadi, apa namanya, terkait bagaimana kita, memaksimalkan mungkin ya, orang-orang di sekitar kita untuk membangun satu kelompok yang nantinya membantu kita untuk bisa selalu happy kayak tadi dokter bilang nobar atau mabar secara online gitu ya. Terus juga yang ditekankan sekali nih sama dokter ya, tadi saya adalah orang yang ngacung, yang jarang sekali olahraga, padahal olahraga itu kata dokter tadi dikatakan bahwa itu mengeluarkan endorfin yang itu tuh baik untuk, berpengaruh juga pada kebahagiaan kita gitu. Makanya bergerak terus ya para pendengar dan pemirsa sekalian gitu. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok, dari para pemirsa dan pendengar terkait, Dok, saya ini kan kalau misalnya sakit, itu suka resah Dok, karena opini di masyarakat kalau misalnya sakit jangan ke rumah sakit, nanti di-Covid-kan, saya harus bagaimana? Gitu, gimana Oke, nih? eee, rumah sakit sekarang juga nggak mau kita COVID kayak gitu ya. Karena apa? Karena ruangan yang non COVID itu ada gitu. Ruangan yang pasien demam berdarah, pasien demam tifoid itu Betul. ada gitu. Tapi ruangan yang COVID justru nggak ada. Jadi kalau kita ke rumah sakit terus ternyata kita COVID, ya malah repot nyari ruangannya. Satu hal yang jadi perlu kita tahu adalah bahwa rumah sakit nggak ada inisiatif untuk meng-COVID-kan Anda gitu ya. Justru kita pengennya negatif hasilnya. Nah, tapi tentunya kita sebagai tenaga kesehatan harus tetap memiliki kecurigaan yang tinggi. Ya, kenapa? Karena kalau nanti misalkan pasiennya aku letakkan di ruangan yang bukan COVID, di sana ada pasien-pasien lainnya, ternyata pasiennya COVID, menyebarlah penyakit itu ke satu ruangan. Nah, itu kan kita nggak mau terjadi. Sehingga makanya rumah sakit, oh demam ya, langsung cek COVID dulu gitu. Supaya kita memastikan apakah negatif atau positif. Sehingga kita tidak salah dalam menanganinya. Bukan artinya kita mau meng-COVID-kan, tapi memang saat ini semua pasien yang memiliki gejala demam, yang memiliki gejala diare bahkan, itu perlu kita periksa dulu gitu ya, untuk menentukan ruangan aja sih kalau memang butuh rawat inap. Yang kedua, seringkali kita ketakutan karena, aduh, saya punya sakit tenggorokan, saya belum tahu saya COVID atau enggak, tapi saya nggak berani ke rumah sakit, karena rumah sakit itu tempatnya COVID, seperti itu kan. Kesannya, kayak rumah sakit ini justru area merah nih, jangan sampai saya ke sana, karena kalau saya ke sana, kecenderungannya saya terpapar. Jawabannya betul sekali, justru, banyak banget IGD-IGD kita, di beberapa rumah sakit itu, saat ini protokolnya adalah kalau ada pasien masuk, harus diterangkan terlebih dahulu, kalau ini adalah rumah sakit yang menangani pasien COVID. Jadi IGD-nya biasanya campur. IGD ada yang pasien COVID-nya, ada yang pasien bukan COVID-nya. Jadi kita akan bilang dulu, ini IGD yang menerima pasien COVID, jika Anda mau menerima risiko terpapar, maka nggak apa-apa, kita rawat di sini, kita rawat di IGD. Tapi kalau teman-teman nggak mau terpapar dengan COVID, boleh cari rumah sakit lain. Itu yang bikin kita muter-muter kadang nyari rumah sakit, karena kita mau cari rumah sakit yang nggak ada COVID-nya. Ada nggak sih rumah sakit yang tidak menangani COVID? Ada beberapa rumah sakit yang tidak menangani COVID ya. Salah satunya yang terkenal yang besar itu ada di MRCCC yang di Semanggi. Nah itu mereka tidak menerima pasien COVID. Jadi kalau teman-teman takut
saya sakitnya nggak ada hubungannya dengan COVID, tapi saya takut ke rumah sakit COVID, bisa pergi ke rumah sakit tersebut gitu ya. Pilihan kedua sekarang banyak merebak juga nih yang namanya home visit, yaitu dokternya aja yang ke rumah daripada kita yang keluar seperti itu. Sekarang bahkan Kemenkes kita kemarin menyatakan bahwa ya udah telemedicine aja, nggak usah ke rumah sakit karena rumah sakitnya toh juga nggak ada tempat gitu. Telemedicine itu apa sih, Dok? Kita teleponan sama dokternya, bisa video call, bisa ada yang chatting, sistemnya banyak. Dimana kita curhat aja sama dokternya, mau curhat soal penyakitnya boleh, soal yang lain juga nggak ada masalah kayak gitu. Dan dapat obat lagi dari Kemenkes secara gratis kayak gitu. Jadi ada banyak nih alternatif buat pemirsa yang tadi menanyakan untuk saya bisa berobat gimana caranya kalau saya tidak mau dipandang negatif gitu atau saya tidak mau di-COVID-kan di rumah sakit. Ada cara lain sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa pakai telemedicine juga namanya. Kebetulan Sehat juga bergerak di bidang ini gitu ya. Jadi kalau mau panggil dokter boleh. Kita ada paket isoman namanya. Sampai setiap hari disamperin dokternya juga ada kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di sana kita bisa pasang infus, bisa suntik vitamin C juga. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Tadi dijelaskan ya, para pendengar dan pemirsa sekalian, borong nge-COVID-in orang gitu ya, pengennya mah negatif semua karena udah nggak ada lagi gitu lahan atau tempat ruangan untuk merawat pasien-pasien dengan COVID gitu ya, saking membludaknya gitu. Ya, ini memang cerita tentang di COVID-kan ini merebak sekali ya Dok di masyarakat. Saya juga sampai heran dari mana asal muasalnya gitu ya. Tapi ya itulah kondisi di masyarakat kita bahwa memang informasi-informasi yang simpang siur ini yang bisa menyebabkan kebingungan dan akhirnya menimbulkan kecemasan-kecemasan gitu ya. Dokter tadi dijelaskan bahwa protap dari setiap rumah sakit itu berbeda-beda bahwa nggak apa ada jalur IGD yang khusus untuk COVID dan juga ada jalur yang untuk non COVID. Nah, bisa dijelaskan secara rinci gak Dok apa namanya protapnya gitu agar pasiennya itu ngeh gitu bahwa memang ini tuh udah jadi ketentuan atau sudah jadi protapnya bukan bukan berarti Anda ke sini tuh nanti Anda akan di-COVID-kan tapi ini tuh memang untuk menjaga keselamatan Anda gitu. Jadi sebenarnya ada yang bertanya, Dok, ini berkaitan sekali dengan pertanyaannya bahwa saya ingin diceritakan terkait protap di RS sehingga jadi jelas penanganan mana yang COVID dan mana yang bukan. Itu pertanyaannya sesuai gitu dengan apa yang tadi sebenarnya dokter udah pernah mention gitu. Tapi mungkin bisa diceritakan secara jelas gitu protap yang RS yang penanganan mana yang untuk pasien COVID itu kayak gimana nantinya, kalau misalnya pasien ini tidak COVID kayak mana nantinya gitu. Seperti itu Dok, silakan. Oke, aku cuma bisa berbicara mengenai secara umum ya. Jadi mungkin detailnya di masing-masing rumah sakit berbeda-beda dan itu memang sudah kebijakan rumah sakitnya. Sebagai pasien kita boleh ikuti, kita boleh tidak ikuti. Kalau tidak ikuti ya artinya cari rumah sakit lain kayak gitu, nggak masalah. Nah tapi secara umum aku bisa ceritakan seperti ini. Kebanyakan IGD rumah sakit itu tidak punya daerah khusus. Artinya IGD itu isi tempat tidurnya itu tidak dibatasi tembok antara tempat tidur satu dengan tempat tidur yang lainnya. Biasanya hanya dibatasi oleh horden saja dan nggak selalu ditutup juga hordennya. Nah, pada rumah sakit yang menerima pasien COVID, mereka ini itu artinya di dalam IGD-nya kan mereka masukkan pasien yang memang sudah positif COVID, seperti itu ya. Ada pasien-pasien yang datang membawa hasil PCR positif, ya kita rawat kalau memang butuh dirawat di IGD. Nah, saat dirawat di IGD, apakah mereka memakai masker, Dok? Iya, mereka pakai masker. Itu sudah ketentuan dari rumah sakit supaya semua pasien menggunakan masker di masa pandemi ini. Tapi ada loh saat-saat di mana masker tersebut harus dibuka. Contohnya saat makan. Nggak mungkin kan pasien makan tapi pakai masker. Nah, keadaannya sekarang IGD itu saking penuhnya dan rawat inap juga saking penuhnya, pasien-pasien tuh stuck di IGD. Bisa sampai 1, 2, atau bahkan lebih harinya. Jadi istilahnya mereka rawat inap tapi di IGD kayak gitu. Artinya dalam sehari mereka harus makan 3 kali dan lain-lain. Nah jadi sebagai seorang pasien yang datang ke IGD, tentunya pihak rumah sakit akan menyatakan dulu, oke, ini adalah rumah sakit yang menangani pasien COVID.
Artinya di IGD kami ada loh pasien-pasien yang saat ini terkonfirmasi COVID dan ada kemungkinan Anda bisa terpapar COVID. Nah, ini harus dikasih tahu dulu karena ini resiko untuk pasiennya. Pasien mau nggak? Misalnya pasiennya nggak ada hubungannya sama COVID, patah tulang datangnya misalnya. Eh, tapi saat penanganan patah tulangnya itu, pasiennya bisa aja sebelahan sama pasien yang COVID, karena tidak ada tempat lagi sekarang. Bahkan terkadang di kursi roda duduknya. Jadi kita perlu menyatakan dulu, kalau pasiennya bisa terpapar virus corona, karena rumah sakit ini memang rumah sakit yang menerima pasien-pasien dengan coronavirus. Kayak gitu. Di titik itu, pilihan kita sebagai pasien ya dua, antara satu, menerima resiko itu, atau yang kedua, kita mencari rumah sakit lain, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya tidak COVID, misalkan anggaplah tadi ya, kasus saya patah tulang, terus saya udah dijelaskan seperti itu dari rumah sakit, saya bilang, nggak apa-apa, saya tetap di sini, soalnya saya kemana-mana udah nggak ketemu rumah sakit lagi. Oke, misalkan kita sudah ditangani di IGD, maka untuk rawat inap, patah tulang kan misalkan harus dioperasi ya. Kalau harus dioperasi, maka harus rawat inap. Tidak ada ceritanya patah tulang, boleh pulang kalau misalnya harus dioperasi. Nggak bisa. Jadi harus rawat inap dulu nih, kalau perlu dioperasi. Nah, penentuan rawat inapnya itu, kita harus menentukan apakah pasien ini bisa dirawat di ruang non-COVID, atau perlu dirawat di ruang isolasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena ruang yang non-isolasi, ruang biasa, itu tempat di mana tidak ada pasien-pasien COVID di sana. Ruang isolasi adalah tempat di mana semua pasiennya pasien COVID atau pasien suspek COVID, seperti itu. Nah, untuk menegakkan pasien patah tulang ini di ruangan yang mana, isolasi atau non-isolasi, kita perlu melakukan pemeriksaan COVID untuk menentukan statusnya negatif atau positif. Nah, ada beberapa pemeriksaan dan ini letak di mana protapnya beda-beda. Ada yang cukup dengan antigen aja, ada yang harus PCR, ada yang selain PCR harus ronsen dada, ambil darah dulu. Banyak beda-beda tiap rumah sakit protapnya. Yang penting ketika rumah sakitnya sudah menyatakan, oke, ini non-COVID, oke, ini COVID, kita bisa meletakkan pasiennya di ruangan yang tepat. Karena kenapa? Kalau ruangannya tidak tepat, jangan-jangan pasien ini pasien COVID, tapi ditaruhnya di ruang biasa. Akibatnya ruang biasa itu satu ruangan kena semua deh. Satu gedung bahkan kita anggapnya. Nah, itu repot tuh kalau kayak gitu. Pindah-pindahin pasiennya repot banget. Atau yang kedua, jangan sampai kita salah kaprah. Pasiennya batuk-batuk, sesak napas, ternyata bukan COVID. Sesak napas kan banyak ya. Masalahnya bisa paru-paru basah ya, bisa gagal jantung dan lain-lain. Jangan sampai kita salah masukin pasien ini yang bukan COVID ke COVID. Jadi repot juga, kasihan pasiennya, dari yang nggak terpapar jadi terpapar, seperti itu. Sehingga pemeriksaan ini bukan tujuannya meng-COVID-kan memang. Tujuannya adalah untuk meletakkan pasiennya di tempat yang betul, di non-isolasi atau di ruang isolasi, kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung, lah saya patah tulang ngapain di PCR dok, gitu. Itu tujuannya, karena perlu untuk rawat inap. Nah, setelah dirawat, misalkan pasiennya patah tulang berarti dirawat di non-COVID, ya udah, di sana nanti akan diberikan pengobatan sesuai dengan terapinya. Tapi amit-amit, misalkan pasiennya udah patah tulang, terus ada COVID-nya nih, yang terjadi apa? Yang terjadi kita pasiennya akan dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi selain kita obati COVID-nya, tentunya patah tulangnya juga diobati. Sampai kapan diobatinya? Banyak nih perbedaan protap antara rumah sakit. Dulu ada yang bilang harus sampai PCR-nya negatif. Ada yang bilang PCR positif nggak apa-apa, CT value-nya asalkan tinggi di atas 30-35 boleh keluar dari rumah sakit. Ada yang PCR-nya cuma sekali, ada yang PCR-nya 2 kali berturut-turut. Jadi beda-beda ya. Ini aku nggak bisa cover semuanya, karena beda rumah sakit, beda peraturan. Cuma secara garis besar kayak gitu. Jadi penanganannya kalau di GD saat ini, teman-teman perlu tahu apakah rumah sakit ini rumah sakit COVID atau bukan. Habis itu teman-teman pilih mau ambil resiko ini atau cari rumah sakit lain, kayak gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi yang benar sekali dok ya, yang harus ditekankan adalah bahwa
pemeriksaan PCR yang dilakukan di awal itu bukan demi untuk mengeruk keuntungan rumah sakit untuk meng-COVID-kan, tetapi memang untuk menempatkan pasien tersebut di tempat yang sesuai gitu. Karena tadi kan banyak sekali kemungkinan yang muncul. Meskipun tadi patah tulang kan bisa ada kemungkinan misalkan terpapar virus COVID-19 ini, virus corona ini. Jadi sekali lagi ditekankan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, rumah sakit sekarang udah tidak ada waktu lagi untuk meng-COVID-kan karena harapan mereka ini ya tidak ada COVID lagi gitu. Dan lagi juga ada protap yang sudah sangat jelas dan clear yang disampaikan oleh tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Juven tadi bahwa ada kok tahap-tahapannya yang berbeda untuk pasien yang COVID ataupun yang non-COVID. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya memang ada rasa tidak nyaman dan membutuhkan bantuan medis, tadi ada telemedicine, kalau memang dirasa gejalanya memberat dan harus dilakukan perawatan, protapnya sudah sangat jelas rumah sakit pun. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Jadi informasi-informasi yang simpang siur sekali lagi ditanggapi dengan bijaksana, jangan terlalu ditelan mentah-mentah gitu ya dok ya. Mungkin aku ada sedikit tambahan lagi. Jadi hal yang lumayan sering kontroversial di rumah sakit itu adalah kalau pasiennya ternyata COVID-nya positif atau masih suspek COVID, kemudian meninggal seperti itu. Misalkan amit-amit meninggalnya di IGD atau di ruang rawat inap. Nah, teman-teman juga harus perhatikan sebelum rawat inap itu pasti banyak sekali hal yang ditandatangani. Betul ya. Nah, kita sebagai pasien yang bijak tentunya harus membaca seluruhnya. Itu ya, jangan sampai kita asal tanda tangan. Kenapa? Karena di masa COVID ini pemerintah tidak membolehkan untuk misalkan ada pasien yang meninggal untuk dimakamkan dengan cara yang normal. Kalau teman-teman sering dengar pemakamannya nggak boleh disamperin. Kenapa? Ya karena pasiennya masih ada virus coronanya. Masih mungkin untuk terpapar dari jenazahnya. Sehingga rumah sakit itu banyak yang menuliskan bahwa jika memang jika memang pasien ini menderita COVID-19, maka pemulasaraan jenazahnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah, itu teman-teman perlu baca. Dan kalau memang ditandatangani, artinya sudah setuju. Gitu. Dan surat yang ditandatangani itu ya jadi buktinya rumah sakit. Nah, jangan sampai kita, saya nggak mau nih, saya sebenarnya nggak setuju di poin yang ini. Nah, kalau teman-teman nggak setuju, jangan ditandatangani. Bisa cari rumah sakit yang lain gitu ya. Rumah sakit pokoknya bukan penjara deh. Kita nggak mau memaksa siapapun atau pasiennya untuk harus dirawat di sana, nggak boleh kemana-mana, nggak kayak gitu ya. Kita cuman sekedar memberitahukan gitu bahwa ini memang ketentuan dari pemerintah, bukan dari kita yang pengen juga gitu ya. Jadi harap kalau ada tulisan-tulisan di rumah sakit itu dibaca betul-betul. Kalau tulisan dokternya nggak bisa kebaca gimana? Tanya dokternya, dok ini tulisannya apa dok? Sorry dok, saya nggak bisa baca gitu. Nggak ada masalah, dokternya nggak akan marah kayak gitu ya. Oke, berarti jangan malu bertanya nanti karena nanti akan sesat di jalan gitu ya dok ya. Betul. Jadi jangan asal-asalan gitu ya, jangan ragu untuk bertanya terkait hal-hal yang belum jelas karena tadi ya hal-hal yang belum jelas bisa menyebabkan kebingungan, kebingungan bisa menyebabkan kecemasan, kecemasan nanti bisa membuat teman-teman para pendengar ataupun pemirsa sekalian bertindak atau berperilaku yang kadang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kesesuaian gitu ya mungkin. Nah, biasanya orang cemas kan lebih kalut gitu ya, jadi kayak keputusan-keputusan yang impulsif, yang tiba-tiba gitu ya, suka diambil kayak misalnya karena meyakini bahwa dia merasa tadi yang seperti dicontohkan oleh Dr. Jupen bahwa pasien tersebut misalkan meninggal amit-amit gitu ya, kemudian ternyata hasilnya belum jelas, kemudian sampai ada yang keluarga itu mencuri ya bahasanya mengambil jenazah dengan paksa, padahal kondisi tersebut kan sangat berbahaya karena meskipun sudah meninggal jenazah bisa menularkan atau karena menularkan coronavirus tadi gitu ya. Jadi apapun
apapun yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi sekarang itu bisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mental. Jadi kayak misalnya hal-hal yang mungkin absurd gitu ya Dok ya, yang kita temukan di lapangan. Ada misalkan kayak pengambilan jenazah secara paksa, kemudian ada hoax yang beredar dan banyak sekali diyakini oleh orang-orang, kemudian pelarangan itu dijadikan satu kontroversial, itu diawali oleh adanya kesimpang siuran yang ujung-ujungnya membuat kecemasan juga gitu, baik tentang COVID-nya sendiri atau tentang pengaruh COVID di dalam kehidupannya, mungkin seperti itu. Dokter, seperti biasa ya selalu tidak terasa, saya sudah bosen kayaknya rasanya gitu ya. Kalau curcol sama dokter teh suka nggak kerasa tiba-tiba kita sudah 1 jam aja ya curcol di sini. Oke, kita sudah 1 jam nih Dok, berarti udah saatnya membuat closing statement Dok terkait mengatasi masalah kesehatan mental yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Silahkan Dok. Oke, teman-teman, penting diingat kalau pandemi COVID ini kita belum tahu ya akan seberapa panjang. Tapi yang kita perlu pahami adalah walaupun kita disuruh pakai masker, disuruh jaga jarak, bukan berarti jarak fisik itu mendefinisikan jarak psikologis kita terhadap orang lain. Bukan berarti jarak fisik mendefinisikan hubungan kita terhadap orang lain. Jadi kalau kita mau mencegah terjadinya depresi atau terjadinya kecemasan, tetaplah kita berkoneksi dengan orang-orang yang kita sayangi, rekan kerja kita, atau keluarga kita, atau teman-teman baik kita. Itu kita jangan sampai lepas, kayak gitu ya. Yang kedua adalah jangan lupa untuk berolahraga. Salah satu cara yang paling murah, paling mudah untuk dilakukan adalah menggerakkan tubuh kita. Itu adalah obat natural dari tubuh kita untuk mencegah kita jangan sampai ada gangguan kesehatan mental di masa pandemi ini. Tentunya dengan beredarnya banyak berita yang ada di media sosial ya, kita juga harus pintar-pintar menyaring berita tersebut. Jangan sampai banyak berita negatif yang sampai di pikiran kita, bikin kita nggak bisa tidur, bikin kita nggak bisa makan, dan lain-lain. Justru itu lebih baik kita nggak dengar sama sekali berita itu daripada itu merepotkan kesehatan psikis kita, kayak gitu ya. Terakhir, misalkan pasien-pasien memang sudah ada, pemirsa memang sudah ada gejala-gejala yang saya bilang tadi ya, tadinya saya suka main musik jadi nggak suka, saya tadinya makan segini jadi makan lebih banyak, dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman butuh pertolongan, jangan takut untuk meminta pertolongan tersebut. Angkanya memang sedang naik, dan normal-normal aja kok seorang pasien minta ke dokter obat anti depresi misalkan, atau obat anti cemas, ada nggak dok? Normal aja buat pasien nanya itu. Jadi jangan takut untuk bertanya itu kepada keluarga even atau ke para dokter gitu, untuk supaya kita bisa sehat secara psikis. Nah, kurang lebih itu aja pesan dari saya. Oke, luar biasa untuk closing statement-nya. Tadi ditegaskan ya, jangan takut untuk mengkomunikasikan apapun yang dirasakan. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang menahan segalanya sendirian, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengkomunikasikan apapun kondisi perasaannya dengan baik. Sekali lagi saya jelaskan saya sampaikan kepada para pendengar pemirsa sekalian bahwa mensana on corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kesehatan jiwa juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita gitu ya. Baik para pendengar dan pemirsa sekalian, untuk tema pada malam hari ini yang terkait kesehatan mental di masa pandemi sudah berakhir. Mungkin kita akan berjumpa lagi pada minggu depan di Kamis malam tentunya bersama saya Endazar dan juga narasumber kita yang sudah setia berminggu-minggu menemani kita, yakni Dr. Juven. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq, wassalamualaikum taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari
hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia dan akhirat. Haji